beli rumah 1 M-an yang kerasa sempit? Di sini kamu bisa dapat rumah 2 lantai ready tahun ini, bangunannya luas, siap ditempati, nggak perlu renovasi dengan fitur yang lengkap. Lokasi di Serua Depok, 6 menit ke Mall Depak Sawangan, cicilan mulai 6 jutaan, udah dapat bangunan 3 kamar tidur dengan living room yang luas banget. Free DP, free biaya surat-surat, free biaya KPR. Yuk kita bahas rumahnya. Balik lagi di channel Property Hunter. Kali ini aku mau rekomendasiin rumah yang cakep luar dalam. Harganya masih masuk akal untuk area Serua dan sekitarnya. Lokasinya di tengah-tengah antara Depok, Pamulang, dan Bintaro. Untuk aksesnya dari sini cuma 10 menit ke Tol Jor 2 Jakarta dan Depok. Kalau transportasi umum dari sini cuma 10 menit ke Pool Transjakarta dan 25 menit ke stasiun MRT Lebak Bulus. Hadir dengan konsep private cluster bergaya modern tropis, total ada 45 unit rumah, luas lahan 5.000 meter persegi, legalitasnya SHM udah pecah per kafling. Untuk akses keluar masuknya one gate system, lebar jalannya 6 meter dan 7 meter menggunakan Cisangkan paving block dan udah underground utilities. Di sini juga tersedia berbagai fasilitas seperti family park, multipurpose hall, private garden, playground, dan kids pool yang saling terintegrasi sebagai pusat kebugaran dan ruang interaksi warga. Ini dia rumahnya, luas bangunan 120 meter persegi, luas tanah 84 meter persegi. Dimensinya lebar 7 meter, panjang 12 meter. Fasadnya simple dan punya timeless design. Dibalut cat kanprot warna putih, abu-abu, dan aksen kayu. Bentuk atapnya segitiga pelana dari rangka baja ringan, bagian atas ditutup sama genteng beton, bagian bawah ditutup sama PVC. Rumahnya punya double carport yang luas, ukuran 5,2 x 4,8 meter, muat parkir 2 mobil SUV, flooringnya pakai batu andesit. Yang menarik, rumahnya udah include sama kanopi built-in langsung dak beton plus skylight. Kendaraan aman dari panas dan hujan, tapi cahaya tetap bisa masuk. Di sebelah carport, lebar 1,8 meter, ada area tempat sampah, planter box yang dibuat tinggi sebagai area taman, dan buat yang suka nih koleksi tanaman hias, pakai pot-pot kecil, tinggal ditata aja, di sini udah disediain tempatnya. Serta ada area teras depan dengan built-in bench. Kebayang dong ya, kalau di sini duduk sambil baca buku atau lagi terima tamu dengan taman yang dibuat tinggi, apalagi kalau ada pohon sama tanamannya, itu berfungsi sebagai barrier atau semacam secondary layer. Jadi privasi dapat, tapi suasana sejuk dan adem juga dapat. Untuk pintu utamanya ini pakai engineering door dan udah dapat smart door lock. Sekarang kita lihat dalam rumahnya. Pas masuk ada area foyer atau kalau di rumah Jepang disebutnya genkan, area transisi dari luar ke dalam, jadi isi rumah nggak langsung kelihatan. Di sini ada bangku dilengkapi sama rak sepatu, jadi bisa duduk santai sambil pasang atau lepas sepatu, terus langsung disimpan rapi. Nggak cuma bikin bebas berantakan, tapi bikin area foyer jadi kelihatan makin stylish. Yuk kita masuk ke dalam. Wow, luas banget ya. Lantai 1 dedicated buat living area. Total ini luasnya 35 meter persegi tanpa sekat. Bisa taruh sofa besar buat full tim bareng keluarga. Terus kalau mau pasang TV ukuran besar juga bisa banget biar ngumpul makin seru. Di belakang juga ada sliding door yang full sampai plafon. Jadi kayak panoramic window gitu ya. Dan ini tuh bisa dibuka. Jadi rumahnya tuh punya cross ventilation yang sehat depan ke belakang. Masak juga jadi makin seru nih di dapur yang super lega ini. Segala macam peralatan elektronik dapur, home appliance, pastinya semua kebagian tempat. Nih, bahkan ditaruh dispenser side by side sama kulkas 2 pintu juga masih tetap kelihatan lega. Kalau di tengahnya ini ada area makan dengan 1 meja panjang yang muat 4 seater. Well, sejauh aku nge-review rumah sih bisa dibilang ini salah satu yang family friendly banget, cocok buat bonding sama keluarga. Semua kebagian tempat tanpa terasa sempit, no boundaries, just flow, open space yang bikin suasana rumah makin hangat buat nonton, ngobrol, masak, atau makan bareng keluarga. Di samping dapur dan tangga ada powder room, ukurannya 1,2 x 2,4 meter, dilengkapi bukan jendela untuk ventilasi. Kelihatan sepele tapi jadi praktis loh ini buat tamu atau kalau ada anak-anak yang misalnya cuma mau BAB atau BAK, bisa di sini nggak perlu naik ke lantai 2. Untuk saniternya
dari Toto, udah ada wastafel sama kloset duduk, sumber airnya PDAM, dan udah bioseptic tank. Di balik sliding door kaca ini ada backyard. Ukurannya cukup luas, 7 kali 1,8 meter. Sudut sebelah sini bisa dipakai buat spot healing dari rumah. Either buat baca buku, ngeteh, atau ngopi. Suasananya seger karena ada taman, tapi hangat juga. Soalnya atasnya terbuka, jadi cahaya matahari bisa masuk, angin sepoi-sepoi juga masuk. Nah, kalau di sudut satunya lagi, itu ruang asisten rumah tangga. Ada kamar tidur plus kamar mandi dalamnya juga. Lantai 1 udah kita eksplor semua. Sekarang kita lihat lantai 2-nya. Wah, sebelum kita bahas lantai 2-nya, aku mau tunjukin dulu nih. Area tangganya termasuk lebar. Tiap anak tangganya juga ada stepping nose. Railingnya tuh pakai kaca tempered glass dengan handle kayu. Cakep banget. Untuk area tangganya juga terang natural. Berkat itu tuh, ada kaca jendela di sebelah sana. Begitu naik, karena koridornya cukup besar, tepat di samping tangga, ini dimanfaatin jadi working space yang bisa dipakai juga buat tempat belajar anak. Nah, kalau di lantai 1 tadi dedicated buat living area, di lantai 2 dedicated buat resting area. Makanya semua kamar itu ada di lantai 2. Di sini ada 2 kamar tidur anak yang dipisah sama 1 kamar mandi sharing plus 1 kamar tidur utama. Kita lihat dulu kamar tidur anak yang pertama. Ukuran kamarnya 3 dikali 2,75 meter, termasuk luas ya. Udah dilengkapi kaca jendela buat pencahayaan alami dan sirkulasi udara, biar anak betah dan nyaman buat istirahat, belajar, main, gambar. Dan yang terpenting, kalau tiap anak tuh punya kamarnya terpisah, mereka masing-masing punya ruang buat tumbuh dan eksplor dunianya. Kamar mandi sharing anak ukurannya 1,6 kali 3 meter. Nuansanya clean, dinding full keramik, saniternya lengkap, ada wastafel, kloset duduk, shower. Antara area basah sama area keringnya terpisah. Tepat di sebelahnya ada kamar tidur anak yang kedua. Di sini nggak ada tuh cerita anak pertama ngerasa dianak emaskan atau ada protes kamarnya kecil. Karena kedua kamar tidur anak ukurannya sama besar 3 dikali 2,75 meter dan sama-sama punya bukaan kaca jendela. Di sini ada kasur single yang cozy, meja belajar, dan storage yang luas buat simpen pakaian, juga semua koleksi favorit. Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya. Wow, vibes-nya terang nih karena punya 2 jendela di kedua sisi. Ukurannya paling luas di antara kamar lainnya, 5 dikali 3,4 meter. Semua perabotan yang dibutuhin di kamar bisa masuk tanpa bikin kamarnya terasa sempit. Ada 2 meja kecil di antara kasur ukuran double, meja rias, lemari pakaian, dan meja TV. Kamar utama ini dindingnya juga terpisah dari kamar anak dan dinding tetangga. Jadi privasi mama papa aman ya. Tidur lebih nyenyak dan bebas dari suara bising rumah sebelah. Nice layout nih, privasi dapet tapi tetap deket sama kamar anak. Kalau mau mandi, nggak usah nunggu gantian sama anak-anak karena kamar utama ini dilengkapi sama kamar mandi dalam. Ukurannya 1,6 dikali 2,8 meter, layoutnya mirip sama kamar mandi sharing anak yang di luar tadi. Di sini juga ada jendela, tapi pakai kaca buram. Jadi dari luar nggak bisa lihat ke sini, tapi cahaya masih bisa tetap masuk. Ini dia fitur keren lainnya. Udah disiapin area khusus cuci jemur di lantai 2. Ukurannya 1,6 dikali 2,4 meter, jadi nggak perlu bawa cucian naik turun tangga. Jemput cucian kotor dan antar baju bersih ke masing-masing kamar jadi lebih praktis. Jemuran juga aman dari pandangan tamu yang datang ke rumah. Atasnya udah ketutup, jadi nggak perlu takut jemuran kehujanan. Gimana? Keren kan rumahnya? Menurutku sih rumah ini ngertiin banget ritme keluarga masa kini. Butuh ruang, fungsi, dan flow yang nyaman. Fiturnya juga lengkap, jadi rumahnya siap dihuni untuk jangka panjang tanpa perlu renovasi sana-sini. Sebagian rumahnya udah proses pembangunan, jadi nggak perlu nunggu waktu lama karena rumahnya bakal ready tahun ini. Tersedia beragam tipe, mulai dari lebar 5, 5,5, 6, sampai 7 meter. Cocok nih buat keluarga muda sampai
sampai keluarga besar. Harga rumahnya mulai 1,2 M-an, cicilan mulai 6 jutaan per bulan. Cukup booking fee 10 juta, free DP, free biaya surat-surat seperti BPHTB, balik nama, AJB, notaris sampai SHM, dan free biaya KPR up to 45 juta. Lumayan banget kan budgetnya buat ngisi rumah? So buat kamu yang tertarik sama rumahnya, info lebih lengkap atau mau janjian survei, caranya gampang aja, cukup klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama rumahnya, punya kenalan, teman atau keluarga yang lagi cari rumah, bantu kita like, share, dan subscribe channel Property Hunter supaya kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga welcome banget kalau teman-teman mau request rumah di mana lagi yang mau kita review, tinggal tulis aja di kolom komentar. Terakhir, kita punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow. Mudah beli rumah siapa takut. Aku Monica Tineke pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.